Bangunannya berdiri kokoh di tengah-tengah pusat industri ini. Banyak insan yang tidak menyadari akan adanya tempat ini. Namun banyak juga mereka yang hidup atas kepercayaan akan hadirnya sang kuasa di tempat ini. Punjali Om Swastiastu, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puro satu-satunya yang ada di Kota Bekasi. Tanah Puro ini sejarahnya adalah atas bantuan hibah dari Departemen PU, bagian pengairan Kota Bekasi, yang mana pada tanggal 25 Februari tahun 1988 kita diberikan tanah hibah seluas 2.500 meter untuk pembangunan puro. Kemudian di tanggal 22 Maret tahun 1988, umat Hindu sudah memanfaatkan tanah bantuan ini untuk pembangunan puro. Maka dilaksanakanlah upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan puro ini. Dengan perjalanan waktu yang cukup panjang, pada tanggal 23 Maret tahun 1991, puro ini sudah terwujud dan diresmikan penggunaannya oleh Hidepedanda Singarso pada saat itu. Untuk diketahui, pembangunan puro ini bertahap. Peletakan batu pertama dari 1988 sampai 1991. Jadi selama 3 tahun pembangunan puro ini baru kita bisa manfaatkan secara utuh. Bahwasanya puro ini seolah-olah sudah terbagi 3 gitu. Ya. Kami sampaikan di sini ada bagian 3. Puro ini dibagi 3 lokasi. Yang ini tempat utama, yang paling suci, yang untuk tempat sembahyang umat Hindu di sini, yang namanya utama. Yang di sini namanya Madhya, di tengah-tengah. Kemudian yang paling belakang namanya Nisto. Nisto itu tempat kita berkumpul. Di situ boleh kita berinteraksi gitu, bebas, bicara apa saja. Kemudian begitu masuk ke pintu yang terbuka ini, pikiran harus sudah terpusatkan. Ya, supaya di sini sudah tidak boleh lagi bicara-bicara yang kasar-kasar gitu. Karena ini sudah setengah suci. Makanya nanti kalian masuk ke sini dipercikan air suci karena sudah tidak boleh lagi bicarakan hal-hal yang di sini ngumpul. Biasanya kalau umpamanya sembahyang penuh di dalam, sebagian nunggu di sini. Nah, setelah nanti sembahyang yang gelombang pertama keluar, ini bisa masuk. Nah, setelah masuk di dalam kita sudah tidak boleh lagi bicara hal-hal yang sifatnya di luar konteks kita menghadap kepada Yang Kuasa. Itu 3 bagian itu yang dapat kami jelaskan keberadaan puro ini. Puro ini namanya Puro Agung Tirta Buana. Ya. Kenapa dikatakan Puro Agung Tirta Buana? Dari awal pendiri kita, sesepuh kita memang sudah memberikan nama itu, yang disebut dengan puro itu ya, adalah tempat, ya, tempat suci. Kalau yang di tempat yang lain ada gereja, ada masjid, itu kan tempat. Jadi puro ini tempat suci. Nah, kemudian agung itu besar, ya, artinya ini puro besar di Kota Bekasi untuk umat kita. Agung Tirta itu apa? Air suci. Tirta itu air suci untuk kebahagiaan, ketentraman umat kita yang ada di Bekasi.
Buana itu adalah angkasa. Ya. Angkasa secara keseluruhan kita kan ada Buana Agung, Buana Alit. Buana Agung itu di bumi ini, Buana Alit ada di dalam diri kita ini kan gitu. Jadi Pura Agung Tirta Buana, pura besar yang mempunyai kehebatan untuk menurunkan kesucian bagi umat Hindu yang ada di Kota Bekasi. Itulah kira-kira arti dan makna daripada diberikannya nama Pura Agung Tirta Buana Bekasi. Tetapi pada intinya adalah ini pura satu-satunya di Bekasi yang kita sucikan. Ya. Makanya tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam tanpa izin, ya, tanpa izin pengurus yang ada. Kemudian dalam perkembangan berdirinya pura ini, sebelumnya berdiri kan harus kita bicara umat dulu kan. Kenapa berdirinya pura? Karena umat kita mendesak, menginginkan ya berdirinya ada pura di Bekasi. Orang Hindu, umat Hindu masuk ke Kota Bekasi ini sekitar tahun 80-an. Bahkan sebelum itu sudah ada yang masuk 1-2. Tetapi pada tahun 1980 ini kita sudah mulai lumayan komunitasnya ada umat Hindu di Bekasi. Akhirnya kumpul-kumpul kita ingin supaya ada pura. Disinilah kita tentukan kebetulan dapat izinnya di sini. Pada mulanya umat Hindu hanya ada sekitar 60 orang. Ya, 60 orang dengan perjalanan waktu dari tahun 1984 sampai 1991 bahkan sampai sekarang umat Hindu sudah tercatat sekitar 5.000 yang ada di Kota Bekasi. Nah itu, makanya sekarang di dalam situasi kondisi pura ini sudah ada kelembagaan selain Parisada. Ya. Selain lembaga tertinggi adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia, juga ada di sini Yayasan Tirta Buana. Yayasan yang mengurusin sekolahan. Nah, kita di depan ini lagi membangun sekolahan agama Hindu. Mudah-mudahan dalam tahun depan sudah bisa kita selesaikan. Kemudian yang kedua di samping ada yayasan juga ada lembaga Banjar. Nah, kalau di umum yang namanya Ketua RW, di sini Banjar. Banjar Bekasi ini mempunyai 13 sub-banjar. Nah, sub-banjar itu kalau di luar ketua-ketua RT. Nah, itu masing-masing sudah punya bagian. Di sini ada Komplek Duren Jaya, Pekayon, ada Pondok Ungu, itulah ada 12 itu. Nah, masing-masing sub itu sekitar ada hampir 70 kakak. Nah, itulah kondisi kita saat ini. Dengan pesatnya perkembangan umat Hindu di Bekasi ini, sebenarnya kondisi pura ini sudah sudah tertampung lagi karena jumlahnya cukup banyak. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan ritual yang dilaksanakan di pura ini, kalau kita laksanakan pagi bisa sampai jam 12 malam baru selesai karena kita per gelombang, bisa sampai 7 sampai 8 gelombang. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan.